Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita ke penampilan babak final pertama, sekali lagi kami informasikan bahwa babak final ini juga disiarankan langsung melalui channel YouTube dan live streaming LPTQ Kabupaten Mimika. Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk penampilan pertama, kami undang dengan hormat golongan putra perwakilan kafilah dengan nomor peserta SQ 02, nomor tampil 1, judul materi pengajaran Al-Quran terhadap fenomena post-truth dalam ruang bermedia sosial. Dengan segala hormat kami persilahkan. Inilah peserta pertama babak final dengan nomor peserta SQ 02, nomor tampil 1, dengan judul materi pengajaran Al-Quran terhadap fenomena post-truth dalam ruang bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Joseph Goebbels, salah seorang loyalis Hitler, mengatakan bahwa kebohongan yang diceritakan satu kali adalah sebuah kebohongan, tetapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi sebuah kebenaran. Ungkapan tersebut menggambarkan kondisi media sosial saat ini, di mana kebenaran yang mulai dibumi landakan, kebohongan yang semakin merajalela menutupi mata setiap inci dunia. Sungguh sangat mengkhawatirkan perkembangannya. Derasnya arus pertukaran informasi yang tidak terkendali, terkadang miris. TikTok dengan konten video FYP-nya, Instagram dengan konten Reels-nya, YouTube dengan konten video trendingnya. Tak jarang di dalam konten-konten tersebut hanya berisikan hoax dan penuh kebohongan. Dan mirisnya digiring secara tajam sehingga menjadi sebuah kebenaran yang menjadi bahan konsumsi masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi ini? bukankah seharusnya kita
menjadikan media sosial sebagai ladang dakwah kita untuk berbuat kebaikan? Apakah mata kita harus tertutup dengan kebohongan yang semakin merajalela? Lantas, bagaimanakah kita dalam menyikapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, pengajaran Al-Quran terhadap bahaya fenomena post-truth dalam ruang bermedia sosial menjadi tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 342, ayat ini mengisahkan orang-orang munafik yang melontarkan tuduhan yang berat kepada Aisyah, putri Abu Bakar, padahal mereka tidak mengetahui kebenarannya. Mereka hanya mendengar dan menyampaikan dari mulut ke mulut. Kisah tersebut adalah perkara yang besar di sisi Allah. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim yang ditulis oleh sejumlah ulama ahli tafsir, menjelaskan bahwa ayat ini telah memberikan teguran kepada kaum muslimin yang dengan bebas menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada kita, Janganlah memandang penyebaran berita bohong adalah masalah yang kecil dan remeh. ketahuilah itu masalah besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social, sebuah perusahaan media asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, terungkap sudah
bahwa sampai dengan tahun 2023 lebih dari separuh penduduk di Indonesia telah aktif dalam menggunakan media sosial. Dari laporan yang bertajuk Digital 2023 Indonesia, sebanyak 212,9 juta jiwa, sebesar 77% dari total populasi di Indonesia telah menggunakan media sosial. Angka yang fantastis, bukan? Apalagi jika disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong secara intens dan terus-menerus. Hasil survei yang dilakukan oleh Telematikan Indonesia 2019 menyajikan sekitar 90,30% berita bohong diproduksi secara sengaja, sedangkan 60,61% berita berisikan penghasutan, dan 59% berisi informasi berita yang tidak akurat. Na'udzubillahi min dzalik. Kondisi tersebut tidak dapat dipungkiri jika ucapan Joseph Goebbels akan berubah menjadi sebuah kenyataan, di mana publik akan dibingungkan dan dipusingkan terhadap kondisi mana yang sebenar-benarnya benar dan mana yang sebenar-benarnya bohong. Sampai-sampai Kamus Oxford menobatkan post-truth sebagai word of the year dan mendefinisikan post-truth sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat. Sederhananya, post-truth ialah suatu era di mana kebenaran yang mulai dibumidandakan dengan mengelabui emosi dan perasaan pembacanya. Hadirin, berita bohong yang beredar di media sosial dalam lingkaran fenomena post-truth secara masif menebarkan kebencian, ketakutan, rasa was-was, rasa tak percaya lagi kepada pihak yang menjadi lawan. Bahkan fenomena post-truth dibentuk menjadi alat propaganda. Bahaya fenomena post-truth di media sosial pada intinya, true fact will remain false. Fakta benar akan tetap menjadi salah. Betul? Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat bukti jika berita seseorang itu dinyatakan benar jika ia bersifat adil atau tidak fasik, dan barang siapa yang bersifat fasik maka pernyataannya di dalam informasi tersebut dianggap tidak benar menurut ijma ulama, sebab berita itu adalah amanah dan sifat fasik adalah bukti yang membatalkannya. Kata fasik dapat diartikan sebagai pembohong. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita dalam menghadapi bahaya fenomena post-truth dengan mengedepankan fact checking, dengan tidak mudah terprovokasi berita yang belum tentu kebenarannya. Dalam menghadapi bahaya fenomena post-truth, kami menawarkan sistem proteksi 3M. M yang pertama, Mengajak publik untuk bisa melihat berdasarkan logika, etika dan guna. dengan bersikap selektif dalam menghadapi beragam pemberitaan dan informasi yang dibagikan di media sosial. M yang kedua, Mengajak publik untuk bisa mengembangkan sikap kritis dan terbuka. kritis bukan hanya menanyakan siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi oleh siapa, untuk siapa, kepentingan siapa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. M yang ketiga, mengajak diri sendiri untuk bisa mengkondisikan jari jemari. Pernahkah kita sadar hadirin bahwa jari jemari kita secara sadar atau tidak sadar turut menjadi orang yang fasik dengan turut ikut melakukan head comment hanya dengan bermodalkan menonton sepenggal video, Sepenggal reels, Sepenggal cuitan di TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, bahkan Instagram. teringat senandung lagu yang diciptakan oleh Denny Caknan yang telah kami ubah liriknya. Yuk introspeksi dirimu kawan. Jangan nyebarkan informasi nggak benar. Jika sudah diberi jalannya, jangan lupa Tuhan Maha Pengampun. Mantapkan hadirin. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami, fenomena post-truth ini harus kita berantas agar tidak menimbulkan ajang meruntuhkan kebenaran dan menjunjung tinggi kebohongan. Sebagaimana yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, Kita harus selalu menerapkan fact checking atas informasi yang kita terima dari media sosial. self control atas diri sendiri dengan menahan head comment. serta menelaah postingan di media sosial menjadi kuncinya. Dan akhirnya, Izal azmu ishtadda. Wal juhdum tadda. wal fuadu billahi tahada fannajahu lan yuradda. Penutup kata, Buah apel, buah stroberi. Dibawa ke pasar dengan keranjang. perbaiki dulu diri sendiri sebelum menghujat orang-orang. Jalan-jalan ke Timika. Pulangnya membawa bakwan Sekian dari kami bertiga. yang tampan dan rupawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.